Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa an'ama alaina bil islami wal ihsan wa zadana bil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau ila akhir zaman. As-sabi' wal arba'un min suwaril Qur'an suratu Muhammad. Yang ke-47 dari surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat yang bernama dengan Muhammad. Surat Muhammad ini madaniyatun, diturunkan di Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya samanun wa salasun, berjumlah 38 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-47 ini dinamakan dengan surat Muhammad, yaitu nama junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Karena mana di dalamnya itu ada menyebut tentang nama daripada Muhammad itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang ke-47 ini ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan sesuatu yang diturunkan atas Muhammad, itulah yang benar dari Tuhan mereka. Niscaya kami tebus daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah membaguskan keadaan mereka itu. Kaffara anhum sayyi'atihim, niscaya Allah menebus daripada mereka dosa-dosa mereka, dan Allah membaguskan keadaan mereka. Para muhibbin rahimakumullah, ini ayat sebagaimana ayat-ayat yang lain selalu menyertakan walladzina amanu dengan wa amilus salihat. Walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya kalau hanya iman tapi tidak ada amal saleh, itu belum cukup. Atau hanya ada amal saleh tetapi tidak ada iman, itu pun tidak bisa dilaksanakan. Perpaduan antara iman dan amal saleh itulah yang membuat keberuntungan seseorang di dunia dan akhirat. Dengan modal iman kita akan selamat
daripada kekal di dalam neraka. Dengan modal amal saleh yang banyak, kita akan banyak mendapat fasilitas di dalam surga nantinya. Contohnya, orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Kita semuaan ini beriman, percaya bujur bahwa Allah itu wahid esa. Itu iman. Amal salihnya apa? Kalau kita percaya bahwa Allah itu esa, amal salihnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata hanya karena Allah. Dan tandanya ibadah yang dilakukan dengan ikhlas itu adalah ibadah yang terus menerus, ibadah yang kada balang kambingan. Kalau orang beribadah itu kada ikhlas, bila mana dipuji dia rajin, bila mana dicela dia berhenti. Itu tandanya orang beribadah kada ikhlas. Nah, iman kepada Allah bahwa Allah itu esa, tapi ba'amaria, beribadah kada ikhlas, belum cukup. Belum cukup. Mesti diiringi keimanan kepada Allah yang esa itu dengan ibadah yang murni, yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, Allah, innallaha yarzuqu may yasha. Kita percaya, kita beriman bahwasanya Allah itu memberikan rezeki yang luas kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Percayalah kita itu. Percaya. Ada percaya kafir. Bahwa Allah memberikan rezeki yang luas kepada orang yang Dia kehendaki. Kita percaya. Nah, amal salihnya apa kepercayaan itu? Apabila kita ada melihat saudara kita yang dapat rezeki yang luas, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendukung, mencintai orang yang diberi Allah rezeki yang luas itu. Itu tandanya kita beriman bahwa Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Kalau kita percaya bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, tetapi apabila ada hamba Allah yang dapat rezekinya luas, kita dengki, kita iri, berarti iman kita aja yang ada, amal saleh kita kedada. Kalau hanya modal iman, itu belum cukup untuk bisa langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam setiap ayat-ayat Al-Quran disebutkan walladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Surat yang ke-47, yakni surat Muhammad ini, sebagaimana juga surat-surat yang lain, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan kepada kita. Di antaranya dalam ayat 7 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian itu menolong Allah, jika kalian membela Allah, maka Allah akan membela kalian, dan Allah akan menetapkan pijakan kamu atas iman sampai akhir hayat kamu.
Nah, di sini ada pertanyaan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu membela Allah, apa maksudnya dengan membela, menolong Allah? Sedangkan Allah Maha Kuat, Allah Maha Menolong. Tapi kenapa Allah di sini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, membela Allah? Para ulama tafsir menjelaskan maksud daripada jika kamu menolong Allah, membela Allah, maksudnya intan surudinallah, jika kamu menolong, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, sebagian ulama tafsir, artinya jika kamu membela agama Allah. Kayak apa membela agama Allah? Wadzalika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Salah satunya dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyuruh anak kita sembahyang, nak sembahyang, itu membela agama Allah. Kita melarang anak kita untuk melakukan suatu maksiat, berarti kita membela agama Allah. Setiap perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan bagian daripada membela kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha yaqul la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman, hendaklah kalian itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebelum kamu berdoa, maka tidak diijabah oleh Allah doa kamu. Artinya kalau kita kadang melaksanakan tugas kita sebagai mukmin, sebagai muslim, untuk amar ma'ruf nahi munkar, doa kita kadang akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama wajib kita melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar ini adalah, para muhibbin, sesuatu yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kita amar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, termasuk istri, termasuk anak, termasuk orang-orang yang membantu di rumah kita. Bila ada mereka itu melakukan satu kemungkaran, kita wajib untuk mencegahnya. Dan bila mereka lalai melakukan kebaikan, kita wajib menyuruhnya. Kalau tidak demikian, doa kita kadang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita hendak kabul? Bini kita maksiat kada ditagur, anak maksiat kada ditagur. Walaupun tengah malam kita berteriak kepada Allah, fala yustajabu lakum, Allah tidak akan mengabulkan bagi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar. Rasulullah bersama-sama para sahabatnya, beliau berkata, dalam sabdanya itu beliau menyatakan, bagaimana kalian jikalau kalian itu tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak mencegah daripada kemungkaran. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Apakah mungkin kami ini tidak amar ma'ruf nahi munkar? Artinya Rasulullah menjawab, na'am walladzi asyaddu minhu sayakun. Jar Nabi, nantinya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan dilaksanakan lagi. Orang sudah sibuk dengan urusan-urusannya.
Walaupun anaknya, bininya, orang di rumahnya melanggar hukum Allah, dia kalau ada urusannya lagi. Itu jar Nabi kita akan terjadi. Dan yang lebih sangat daripada itu akan terjadi. Kayak apa yang sangat pada itu? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian, kata Rasulullah, bila kalian sudah melihat yang baik itu sebagai mungkar dan yang mungkar sebagai kebaikan. Nanti ada masanya. Sesuatu yang baik dianggap kemungkaran. Sesuatu yang mungkar dianggap satu kebaikan. Nah, ini sudah berlaku sebagiannya di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Sesuatu nang mungkar dianggap baik, sesuatu nang baik dianggap mungkar. Di kampung-kampung sudah mulai ada gejala orang bapangantinan itu kada abdal kalau kada bakaruki, kurang. Jadi harus ada karaoke-nya. Berarti itu dianggap munkar, dianggap sesuatu yang baik. Dan sekampungan turun begotong royong maulah panggungnya. Nang haji-haji sama umpat bakopi haji maulah panggung karaoke. Nah, ini berarti apa? Sesuatu yang mungkar dianggap sesuatu yang baik. Disampaikan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW bahwa nanti umat ini bukan hanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi bahkan yang lebih dari itu, yang munkar dianggap baik, yang munkar dianggap baik, yang baik dianggap munkar. Orang-orang tua, ibu bapak mendidik anak dengan maksiat dianggap satu kebaikan. Anak-anak nang halus, nang umur berapa tahun, rambutnya dipirangi, dihabangi. Anak dilatih untuk kada mensyukuri nikmat Allah. Nang kai suka, nang kai juga. Melihat cucu berpirang itu. Nah, ini satu gejala bahwa dalam rumah tangga itu yang mungkar dianggap baik. Kayak bahan kabul doa. Sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah terjadi nantinya sesuatu yang mungkar dianggap baik, yang baik dianggap mungkar?" Rasulullah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Yang lebih dari itu pun akan terjadi. Idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bila mana kalian saling menyuruh dengan yang mungkar, saling melarang daripada yang ma'ruf, tabalik sama sekali. Nah, di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala bi halabtu la utihanna lahum fitnatay yasirul halim biha hayran. Kalau sudah masa seperti itu, orang-orang selalu bertolong-tolongan kepada yang mungkar, tetapi tidak bertolong-tolongan dalam hal kebaikan, dalam hal takwa. Di situ Allah akan menurunkan kepada mereka, menguasakan kepada mereka fitnah, bala atau azab, yang orang-orang yang sangat sabar pun kebingungan menghadapi azab itu, apalagi nang kada penyabar. Orang nang hidupnya sabar, nang kada suah merintih, kada suah mengeluh, tak ucap mengeluh wah ini. Padahal orangnya sangat sabar. Artinya bala itu bersangatan dahsyat bagi mereka. Sampai-sampai orang yang halim, yang sangat sabar pun keluh kasah dengan adanya bala yang diturunkan Allah. Disebabkan karena perbuatan manusia saling mentolong menolong dalam kemungkaran, cegah mencegah dalam kebaikan.
Para muhibbin rahimakumullah, ini salah satu tafsir para ulama mengenai pengertian jika kamu membela Allah, artinya menolong agama Allah, salah satunya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian ulama tafsir lagi menjelaskan pengertian bahwa jika kamu membela Allah itu artinya intan suruh hizballah. Jika kamu membela Allah, Allah akan membela kalian. Artinya jika kamu membela partai Allah, jika kamu membela golongan Allah, jika kamu membela kelompok Allah, kita mendukung partai Allah, Allah pasti akan mendukung kita. Macam apa yang dimaksud dengan partainya Allah itu? Golongan Allah itu. Partai Allah itu adalah partai yang diisi oleh orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun. Partai Allah itu yang pengurusnya diisi oleh orang-orang yang ridha Allah bagi mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah disebut partainya Allah. Pengurus partai ini orang yang diridai Allah semuaan, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan bila ada partai yang macam itu, kita bila, kita dukung, karena itu adalah partainya Allah. Allah pasti akan membela kita. In tansurullah yansurkum. Pengurus partai itu bila orangnya semuaan diridai Allah, akhlaknya, tingkah lakunya, budi pekertinya diridai Allah, mulai ketuanya, sekretarisnya, segala macamnya sampai kepada simpatisannya, semuaan diridai Allah. Itu partainya Allah, karena itu yang kita bela. Jangan membela partai syaitan. Dalam surat Mujadalah Allah menyebutkan lawannya partai Allah ini ada partai syaitan. Tandanya partai syaitan itu apa? Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Partai syaitan ini yang orang-orangnya itu diliputi oleh syaitan. Dia hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, lupa kepada Allah. Itulah partai syaitan. Dan partai syaitan itu akan rugi, tidak akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan dibela kalau kayak itu. Nah, jadi sebagian di antara ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa artinya intan surullah, jika kamu membela Allah, membela golongan Allah, membela golongan atau partainya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan membela kita dan Allah akan menetapkan pijakan kita dalam iman sampai akhir hayat kita. Ada lagi ulama tafsir yang mengatakan bahwa artinya intan surullah, jika kamu membela Allah, artinya intan suru man amarallah binasri. Jika kamu membela, menolong orang-orang yang Allah perintahkan menolongnya. Kalau kita diperintah Allah untuk menolong si fulan, kita tolong dia, berarti kita menolong Allah ngarannya. Kalau kita disuruh oleh Allah untuk membela si fulan, kita bela fulan itu, berarti kita membela Allah ngarannya. Intan surullah, artinya intan suruh man amarallah binasri, jika kamu menolong orang-orang yang Allah suruh menolongnya. Siapa yang Allah suruh ditolong, kita tolong, berarti kita menolong Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, unsur akhaka zaliman aw mazluma, qila kaifa ansuruhu zalima, qala tahjuzuhu 'anil zulmi fa inna dzalik nasruhu, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, bila tolong
bantu orang yang zalim atau orang yang dizalim. Jadi ujar Nabi, nang zalim tu dibantu, nang dizalim pun dibantu juga. Ujar sahabat, bagaimana bisa membantu orang yang zalim? Rasulullah mengatakan bahwa kamu cegah dia daripada kezalimannya. Yang demikian itu namanya adalah menolong dia. Umpamanya calon pembakal, calon kepala desa, orang yang dikenal sudah kezalimannya, calon apakah yang sudah diketahui orang ini zalim, dukung, tapi mendukungnya dengan cara jangan memilih inya. Itu ngarannya mencegah inya daripada kezaliman. Tahjuzuhu anil zulmi fa inna dzalik nasruhu. Engkau cegah dia daripada kezalimannya, maka itulah namanya menolong dia. Menolong orang yang zalim, menolong orang yang dizalim berarti adalah menolong Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian pendapat ulama tafsir. Siapa lagi orang yang disuruh Allah membela, kita membelanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man dzukira indahu akhuhul muslim wa huwa yastati'u nasrah falam yansuruhu walau bi kalimah adzallahu Allahu azza wa jalla biha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang disebut di sisinya saudaranya yang Islam, barang siapa yang digibah di hadapannya saudaranya yang Islam, dia biarkan gibah itu, dia tidak melarangnya dan tidak membela orang yang digibah itu, maka orang ini akan dihinakan Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada kawan kita menggibah kawan kita yang lainnya, kita mendengar, kita disuruh membela kepada orang yang digibah ini, kita bila dia berarti membela Allah. Kalau kita kadang membela dia, kita akan dihinakan Allah dunia dan akhirat. Kayak apa cara membelanya? Kalau itu bentuknya ghibah, kita cegah dia daripada melakukan ghibah. Kalau kita kada wani mencegah dia, kita tinggalkan dia supaya jangan mendengar ghibah daripada mulutnya itu. Nah, itu menolong. Atau lagi man dzukira indahu fitnah. Kita tahu persis, kita tahu betul bahwa kawan kita yang muslim itu kadang melakukan itu, tapi orang menyebut dia yang melakukan itu, difitnah. Kita mendengar orang memitnah saudara kita, kita diam, kita akan dihinakan Allah. Kita wajib di situ membela Allah, membela orang yang kena fitnah dengan mengatakan bahwa itu adalah kada benar, dia bersih daripada perbuatan itu. Nah, apabila yang disebut itu adalah fitnah atau buhtan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sama halnya kita menghadiri atau kita melihat ada orang muslim yang dizalim oleh orang lain, kita diam, kita akan dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizalim itu wajib kita membelanya karena itu membela Allah. Bila kita diam, kita akan dapat laknat, kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian beberapa pendapat ahli tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu membela Allah, Allah pasti akan membela kamu dan menetapkan pijakan kamu atas iman sampai kepada akhir hayat kamu. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-48 suratul Fatah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا سلموا تسليما